Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapak rahimakumullah, mengapa kita harus ke tanah suci? Ibu dan bapak yang berbahagia, banyak alasan. Kalaulah kita sebut 3, ada 3 alasan. Kalau kita sebut 5, ada 5 alasan. Kita buat 10, ada 10 alasan. Nah, di antara alasan terpentingnya ibu dan bapak rahimakumullah, kehidupan pertama di dunia itu setelah syurga namanya adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi ketika Nabi Adam diusir dari syurga, maka kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, Siti Hawa dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke Jeddah. Maka namanya Jeddah. Jeddah itu dari kata Jiddah. Jiddah itu artinya nenek. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam ada 2 sejarah. Pertama mengatakan Nabi Adam dicampakkan ke India. Yang kedua Nabi Adam dicampakkan di Mekah. Lalu mereka berdua, umat manusia ini saling mencari karena cinta yang begitu besar, sambil bermohon ampun kepada Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah perjumpakanlah 2 insan yang saling mencintai ini di sebuah padang yang teramat luas, di atas sebuah bukit. Nama bukitnya Jabal Rahmah, Jabal Gunung Rahmah berkasih sayang. Tempatnya juga masih di Mekah. Disitulah kemudian Nabi Adam dan Hawa beranak pinak, berketurunan yang sangat banyak dan sangatlah luas. Maka yang kita tempuh ketika kita berangkat ke tanah suci, ibu dan bapak rahimakumullah, untuk napak tilas kehidupan umat manusia pertama kali setelah diturunkan dari syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu dan bapak, mengapa kita ini mesti ke tanah suci? Karena perjalanan paling istimewa Nabi setelah Nabi Muhammad merasakan peristiwa Amul Khuzni, tahun Khuzni berduka cita, Amul Khuzni tahun berduka cita, maka cara Allah Ta'ala mengobati hati Nabi itu dengan memperasakan kepada Nabi sebuah perjalanan spektakuler yang Allah Ta'ala saja mengawali menceritakan dengan kalimat tasbih. Subhana alladzi as'ara bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi ini perjalanan yang diawali dari Masjidil Haram, kota Makkah Al-Mukarramah, beristirahat dan singgah sejenak di 2 tempat. Pertama namanya Baitul Lahmi, pasar daging zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua tempat singgahnya adalah Madinah Al-Munawwarah. Baru kemudian Nabi Muhammad menuju ke daerah Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa, Palestina. Kalau boleh saya berikan ilustrasi kepada ibu dan bapak, perjalanan itu menempuh dari Mekah menuju Madinah itu sekitar 480 kilo, belok sebelah kiri 395 kilo, bertemulah negeri yang hangus, negeri terkutuk, negerinya sekarang disebut juga dengan nama negeri hantu. Karena rumahnya ada, orangnya tak ada. Bangunan yang begitu mewah, megah, tapi manusianya tak ada. Disebut dengan Madain Saleh, negeri Madinah, kota-kota Nabi Saleh. Lalu masuk lagi 500 kilo, bertemu dengan negeri yang di situ turun salju pertama kali di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya negeri Tabuk. Lalu masuk lagi 500 kilo, berjumpalah kemudian Al-Aqsa, Palestina. Jadi jarak ini sudah pernah ditempuh oleh Nabi dan rupanya terbukti mampu merubah hati yang sedih menjadi hati yang paling gembira. Ketika sebelum berangkat Isra wal Mi'raj, Nabi berkata, belum pernah aku sesedih ini. Maka disebutlah nama tahunnya Amul Khuzni. Namun sepulang Isra wal Mi'raj, Nabi berkata, belum pernah aku sebahagia ini. Maka Dr. Syafi'i Antonio dalam bukunya menuliskan, semakin besar sebuah kesulitan, pertanda semakin besar nikmat yang Allah janjikan.
Maka ibu dan bapak rahimakumullah, apa sebetulnya yang menyebabkan hati Nabi yang sedang bersedih menjadi hati yang sangat bergembira? Nama peristiwa itu Isra wal Mi'raj. Dari mana perjalanannya dimulai? Dari Masjidil Haram. Dan kemana ia transit? Transitnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, Bapak Ibu ketika berangkat ke Tanah Suci, yang Bapak Ibu tempuh adalah Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Maka kita perlu sampai ke sana. Yang ketiga, Ibu dan Bapak rahimakumullah, di sanalah Nabi kita, Nabi satu-satunya yang diberikan amanah untuk menyampaikan Islam di Jazirah Arabia. Itulah Nabi Muhammad SAW. Disitulah kita menengok banyak pengalaman hidup ibu dan bapak. Saya, Ustadz Win, sering menyampaikan kepada jamaah, tahukah Bapak Ibu jamaah, rumah siapa yang paling dekat dengan rumah Nabi Muhammad? Rupanya jamaah tak tahu. Jadi ibu dan bapak, rumah yang paling dekat dengan rumah Nabi Muhammad itu adalah rumahnya Abu Jahal. Nah, kalaulah Islam itu tergantung dekatnya rumah, maka mestinya yang paling kokoh keislaman dan keimanannya Abu Jahal. Kalaulah yang mendukung kita adalah orang terdekat kita, maka mestinya yang mendukung Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal. Tapi siapakah orang yang paling membenci Nabi? Justru orang yang rumahnya di sebelah rumah Nabi. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu keluar dari Marwah, Bapak Ibu dari Sofa menuju Marwah bersa'i, Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, 7 kali pergi dan pulang. Ibu dan Bapak rahimakumullah, berawal Sofa, berakhir Marwah, itu Bapak Ibu keluar ke pintu 25 namanya. Pintu 25 itu pas ibu dan bapak keluar, nampaklah WC terbesar di dunia. Nama WC-nya WC 14. WC 14 itu ibu dan bapak dibangun di atas tanahnya Abu Jahal. Makanya kita jangan jahat-jahat. Kalau kita jahat-jahat, di atas tanah kita dibangun kawan WC, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi tanah dibangunnya WC 14 itu tanahnya Abu Jahal. Nah, setelah tanah Abu Jahal itu ada apa? Maulid Nabi Muhammad SAW, tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi rumah ibunda Nabi Aminah itu bersebelahan langsung dengan rumahnya Abu Jahal. Di bawah sebuah bukit gunung namanya Jabal Bani Hashim. Nah, jadi ini harus diteliti ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian Ustaz Win, Hilton yang orang hari ini bangga masuk ke Hilton. Saya termasuk orang yang tak suka masuk Hilton. Selain suasana hotel Hilton yang saya nggak suka, ada sejarah yang membuat saya tak suka hotel Hilton. Ini banyak orang tak tahu. Mengapa tak suka hotel Hilton? Di Hilton itulah ibu dan bapak dahulu tempat bermusyawarah orang kafir jahiliyah membunuh Nabi. Itulah tempat yang disebut dengan nama Darun Nadwah. Di Hilton itu. Di sebelah Hilton itulah ada rumah. Rumah itu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Maka jalan sebelah kanan disebut Misfalah, jalan sebelah kiri disebut dua nama, Abu Bakar As-Siddiq dan Jalan Hijrah. Kenapa disebut nama jalannya Jalan Abu Bakar As-Siddiq? Karena disitulah tempat lewatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut nama jalannya Jalan Hijrah? Karena ibu dan bapak rahimakumullah, ketika hari Kamis tanggal 27 Safar, malamnya malam 28 Safar, rencana pembunuhan terhadap Nabi itu malam Jumat, malam Sabtu, hari Kamis malam Jumat. Uniknya gerakan yang saya menyebutnya ibu dan bapak rahimakumullah G28S, gerakan 28 Safar, agak mirip-mirip sedikit dengan G30S, gerakan 30 September. Itu Nabi meninggalkan rumah emak kandung beliau Aminah, itu lewatnya lebih kurang Ustaz Win di samping apa namanya, belakang Zam-Zam itu Hotel Makarim, kemudian Rayyan Ajiat, Elaf El-Masyair, ke belakang itu begini itu. Nah, terus ke belakang itu pertemuannya itu pas di Jalan Abu Bakar As-Siddiq. Tempat itu disebut dengan nama Jalan Hijrah. Jadi sejarah itu ibu dan bapak tidak akan pernah terungkap
kalau kita tidak langsung ke sana. Nah, sayangnya jamaah tidak banyak yang mau mengetahui sejarah itu. Yang mereka tahu yang penting berangkat. Makanya banyak orang sudah berangkat 4 kali, ketika saya tanya, sampai kemarin ke sini, sampai kemarin ke sini, sampai kemarin ke sini, enggak tahu. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, salah satu yang menariknya perjalanan ke tanah suci itu adalah mengetahui begitu banyaknya sejarah-sejarah yang belum pernah terungkap. Kalau ibu dan bapak nanti teliti lagi itu, mengapa Nabi ketika meninggalkan rumah tanggal 27 Safar malam, itu Nabi berbeloknya ke arah selatan, bukan ke arah utara. Yang mana yang utara, yang mana yang selatan? Nah, itu pun tak terungkap sampai hari ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka perlu perjalanan itu betul-betul ditelusuri. Makanya kami menyebut ibu dan bapak, nama perjalanan itu adalah umroh nyantri, nyantri dan umroh. Jadi betul-betul masyarakat dan umat dirasakan perjalanan seperti yang dahulu dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus ibu dan bapak rahimakumullah, saya selalu sampaikan kepada jamaah, di mana Nabi Muhammad wafat? Nabi Muhammad wafat di sini. Di mana rapatnya kaum Ansor pertama kali? Itu jemaah tak tahu. Tempat pertemuan kaum Ansor membahas nasib negara. Itu di mana? Itu hanya berjarak sekitar 200 meter dari jenazah Nabi. Ini pengetahuan politik memang juga kita masukkan di situ. Jadi jarak tempat pertemuan Bani Ansor, ya, Sakifah Bani Sa'idah itu dengan jenazah Nabi itu hanya berjarak lebih kurang 200 meter. Di situ nasib bangsa ditentukan. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan jenazah Nabi untuk mengurus Bani Ansar itu. Hingga Nabi wafatnya hari Senin, itu baru dikebumikan pada hari Rabu. Nah, itu kalau kita tak tahu sejarahnya, ibu dan bapak rahimakumullah, maka banyak hal-hal yang kita simpulkan salah. Contohnya lagi, ibu dan bapak rahimakumullah, kita berdebat masalah zikir berjamaah, ya kan? Saya selalu sampaikan kepada jamaah, mengapa kita berdebat dengan zikir berjamaah? Tidak ada satupun dalil yang mengatakan Nabi berzikir berjamaah. Nah, siapa orang yang pertama kali menyebut, aku tahu Nabi selesai sholatnya apabila aku mendengarkan zikirnya? Tahukah antum wahai jamaah bahwa rumah yang paling dekat dengan rumah Nabi itu rumah siapa? Kalau nggak tahu rumah siapanya, Pak Soha, nggak bisa kita bayangkan. Rumah yang paling dekat dengan rumah Nabi itu rumah Ali bin Abi Thalib. Jaraknya 350 meter. Bisakah suara Nabi berzikir sunyi-sunyi sampai ke rumah Ali 350 meter? Nah, maka berpendapat itu kalau tak menengok suasananya, nah, disitulah kakunya sebuah pendapat. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, perlu kita melaksanakan perjalanan ke tanah suci ini. Yang terakhir, di antara banyak hal yang ingin saya sampaikan pada waktu kita terbatas, ibu dan bapak yang berbahagia, mengapa kita ke tanah suci? Karena tanah suci ini, ibu dan bapak, salah satu perjalanan yang insya Allah dijanjikan meluas dan banyaknya rezeki. Mengapa demikian? Ada 4 amalan. Kalau kita amalkan, insya Allah rezeki kita bertambah dan bertumbuh. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, menyekolahkan anak. Selagi anak itu sekolah, rezeki ada apa? Makanya banyak orang berkata, dulu Pak Ustaz waktu anaknya masih kecil-kecil, semuanya sekolah sampai mereka kuliah, bertujuh, sarjana semuanya, ada saja duit masuk. Semenjak pensiun ini tak lagi duit masuk. Mengapa demikian? Siapa yang membuka jalan menuju ilmu, Allah bukakan dia jalan menuju syurga. Nah, makanya ibu dan bapak rahimakumullah, di kampung kami itu ada seorang ibu dan bapak, pekerjaannya hanya menggembalakan kerbau dan berladang. Tapi uniknya ibu dan bapak rahimakumullah, ladang beliau banjir di Bangkinang itu, tak panen ladang orang, padi orang, panen padi beliau. Padi beliau itu tegak. Di atas sampan pun bisa dia memanen. Kerbau dia macam itu juga. Kerbau orang, 2 jantan, 2 betinanya, tak ada anaknya. Kerbau mak ni hanya ada bininya, tak ada lakinya. Beranak aja kerjanya. Begitu rezekinya kalau anak itu sekolah. Yang kedua, zakat dan sedekah. Hassinu amwalakum bizzakati wadaw mardakum bis-sadaqah wa a'iddu lil bala ad-du'a. Bentengi hartamu, kata Nabi, dengan cara berzakat.
obati penyakitmu kata Nabi dengan cara bersedekah, dan hadapi malapetaka kehidupan dengan cara berdoa. Jadi doa itu senjatanya orang beriman. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, apa itu? Nafkahi orang tua tiap bulan. Orang tua ini kalau kita nafkahi, Pak, seorang anak, terutama laki-laki, Pak, kalau anak laki-laki itu menafkahi orang tuanya tiap bulan, lalu dia bertemu batu, gunung, dan kayu. Dia katakan kepada batu, gunung, dan kayu, hai batu, hai gunung, hai kayu, berubahlah kalian semua menjadi emas. Maka batu, gunung, kayu akan berubah menjadi emas. Tapi sayangnya hari ini banyak anak laki-laki yang tidak mau menafkahi orang tuanya. Istrinya, Pak, dikasih uang belanja, emaknya tidak. Artinya istri wajib makan, emak boleh tak makan. Istrinya, anak-anaknya dikasih uang belanja, ayah maknya tidak. Artinya istri anak ini wajib hidup, sedangkan ayah emak mau hidup, hiduplah, mau tidak, tidaklah. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, kalau orang tua ini mendapatkan rezeki dari anak-anaknya, huma jannatuka, kedua mereka itu kata Nabi penjamin surgamu, wa naruka, kedua mereka itu kata Nabi penjamin nerakamu. Jadi surga dan neraka seorang anak sangat ditentukan oleh bagaimana penilaian orang tuanya. Makanya kata malaikat Jibril, ragima anfu amri'in, celakalah seseorang adraka abawaihi, anak yang berjumpa dengan orang tuanya, falam yadkhulil jannah, tetapi namanya tidak terdaftar di dalam surga. Terakhir, yang keempat, ibu dan bapak rahimakumullah, harta itu akan lapang, rezekinya bertambah. Kapan? Kalau harta itu dibawa ke tanah suci, haji dan umroh. 3 doa Nabi bagi orang haji dan umroh. 1, ya Allah, terima hajinya, terima umrohnya. Kalau haji namanya haji mabrur, umroh namanya umroh maqbulah. Ya, yang kedua, ya Allah, hapuslah segala dosa-dosanya. Makanya al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jaza, tidak ada balasannya illal jannah, kecuali syurga. Yang ketiga, ini yang paling hebat, wa akhlafa nafaqataka, gantilah ya Allah, kata Nabi, nafkahnya, uang belanjanya, segala belanja yang dipakainya ke tanah suci ini. Makanya orang ke tanah suci ini, Pak, tidak ada urat miskinnya, Pak. Hidayah, ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.